perintah isolasi atau lockdown saat terjadi wabah penyakit mematikan ternyata sudah diajarkan di dalam agama Islam. Dan di tengah terjadinya pandemi virus corona, hal ini semakin menunjukkan akan kebenaran dari ajaran Islam tersebut. Dan hal ini tercantum jelas di dalam sebuah hadis, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 7 hadis Nabi Muhammad SAW tentang masa depan. Hadis merupakan salah satu sumber dari ajaran Islam yang menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran, dan keharusan bagi kita semua sebagai umat Islam untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup kita, baik yang berupa perintah maupun larangan Allah. Sama halnya dengan kewajiban bagi umat Islam dengan mengikuti Al-Quran, hadis sendiri memiliki pengertian, yaitu semua hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Dan hadis yang jelas dalam periwayatan sanad dan kebenarannya disebut sebagai hadis sahih. Dan hadis sahih inilah yang dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya yang bersumber dari hadis. Dan begitu banyak hadis dari Rasulullah SAW yang dapat dibuktikan kebenarannya, baik secara ilmiah maupun di masa yang akan datang. Berikut 7 hadis Rasulullah SAW tentang masa depan dan terbukti kebenarannya. Yang pertama, waktu yang terasa pendek. Jika perputaran waktu di zaman dahulu terasa sangat panjang, namun di masa sekarang akan dirasakan oleh manusia berlalu sangat cepat. Waktu terasa pendek. Hal ini dibuktikan pula jika umur manusia pada masa lampau bisa mencapai ribuan atau ratusan tahun. Namun sekarang, umur manusia hanya akan mencapai puluhan tahun saja. Dan jika sampai ratusan tahun pun itu merupakan bonus bagi mereka. Dan hal ini sudah pernah diberitahukan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek, maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, dan sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 kilatan api." Yang kedua, banyaknya gedung pencakar langit dan bangunan tinggi. Pada zaman dahulu, manusia tidak begitu disibukkan dengan membangun gedung atau bangunan tinggi. Mereka lebih disibukkan mengumpulkan kekayaan dengan membeli ternak serta menyimpan emas. Namun di masa sekarang, manusia akan berlomba-lomba meninggikan bangunan dengan membuat gedung-gedung tinggi, terutama di wilayah perkotaan. Dan ini sudah pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan." Yang ketiga, menjamurnya praktik riba. Di zaman modern ini, riba semakin menggila dengan gaya hidup masyarakatnya yang kian konsumtif. Pada zaman dahulu, praktik riba tidak diminati
Namun sekarang seiring perkembangan zaman yang serba cepat dan instan, riba menjadi suatu hal yang lumrah pada kehidupan manusia. Di zaman modern, hal ini sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh masyarakatnya. Dan hal ini sudah pernah Rasulullah SAW terangkan di dalam sebuah hadis sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, akan tiba suatu zaman, tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalaupun dia tidak memakannya secara langsung, dia akan terkena debunya. Yang keempat, perintah isolasi saat wabah penyakit mematikan atau ta'un. Perintah isolasi atau lockdown saat terjadi wabah penyakit mematikan ternyata sudah diajarkan di dalam agama Islam. Dan di tengah terjadinya pandemi virus corona, hal ini semakin menunjukkan akan kebenaran dari ajaran Islam tersebut. Dan hal ini tercantum jelas di dalam sebuah hadis, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Namun jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Yang kelima, larangan minum dan makan sambil berdiri. Dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa hendaknya makan dan minum dilakukan saat duduk, dan dilarang melakukannya sambil berdiri. Pada zaman dahulu, hal ini tidak jelas alasannya, namun sekarang dapat dijelaskan dan dibuktikan secara ilmiah, dan hal ini baru terjawab di zaman modern ini, bahwa dari segi medis dan ditinjau dari sisi kesehatan, setelah dilakukan penelitian, makan dan minum sambil berdiri dapat memicu berbagai penyakit serta resiko kesehatan lainnya, seperti gangguan pencernaan dan menyebabkan masalah ginjal. Karena minum sambil berdiri dapat menurunkan kemampuan ginjal dalam menyaring cairan. Sebelum adanya riset serta uji coba mengenai hal ini, Rasulullah SAW sudah menjelaskannya di dalam sebuah hadis, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum sambil berdiri. Apabila kalian lupa, maka hendaknya ia memuntahkan. Yang keenam, berbangga-bangga dengan kemegahan masjid. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, masjid dibangun secara sederhana asal memadai dan sekedar dapat menampung jamaah. Namun kini seiring perkembangan zaman, masjid akan dibangun seindah dan semegah mungkin bak istana. Dan hal ini ternyata sudah jauh diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak terjadi hari kiamat hingga umatku bermegah-megah dengan bangunan masjid. Yang ketujuh, jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam. Konstantinopel merupakan kota terkenal di dunia kala itu, yang dulu dikuasai oleh kerajaan Kristen di Eropa di bawah Bizantium, dan akhirnya dapat direbut oleh kaum muslimin. Konstantinopel sendiri merupakan ibu kota kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Dan pada hari Kamis tanggal 26 Rabiul Awal tahun 857 Hijriyah atau tanggal 6 April tahun 1453 Masehi dapat direbut oleh pasukan tentara Muslim dan di bawah komando Sultan Muhammad II. Akhirnya Konstantinopel dapat direbut oleh umat Islam, dan hal ini sudah lama jauh diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis.
sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah penakluknya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya." Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman sahabat Kalam Turas yang dirahmati Allah, inilah 7 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.